back to my channel, perkenalkan nama aku Syara Antoinette. Dan hari ini kita akan kembali membahas kasus mengenai Inkastar ya guys. Dan ini teorinya tambah lama tuh tambah aneh guys. Ada yang bilang kalau misalkan mereka itu nggak kenapa-napa. Ada yang mereka bilang kalau misalkan ini semua dibuat memang sengaja supaya mereka itu tenar. Tapi anehnya banyak hal-hal yang menjadi misteri juga terkait kasus ini. Apalagi bukti-bukti yang mau aku kasih ke kalian semua ya guys. Bukti yang pertama di video ini mereka itu jelas kayak kasih kode minta tolong, dimana kodenya mereka kayak gini, giniin, terus gini. Itu bener-bener kayak kode minta tolong banget. Dan banyak yang bilang kalau ini tuh sebenarnya mereka kasih kode tapi diem-diem. Dan semenjak video ini ya, yang agak terang-terangan gitu ya guys kasih kodenya, mereka itu sekarang kasih kodenya tuh kayak cuman dari ekspresi, cuman dari warna baju dan sebagainya, nggak seterang-terangan kayak dulu ini gitu guys. Nah, yang kedua, di sini banyak yang bilang juga di belakangnya mereka itu ada boneka pink yang kayak tepar gitu guys. Itu kan aneh banget ya, tiba-tiba ada di sana. Dan banyak yang bilang kalau boneka itu sebenarnya memang sengaja untuk menggambarkan mereka yang kayak tersiksa seperti boneka pink tersebut yang tepar. Tapi kali itu sih masih kayak rada cocok logi ya guys. Tapi kita coba lihat ke bukti-bukti selanjutnya ya guys. Nah, di sini pas 24 November Mimik Livi pernah tulis caption, ada simbol kayak gini, terus ada simbol gini. Seolah-olah dari kayak 5 terus jadi ketutup gitu, itu kayak kode minta tolong lagi. Tapi kalau kalian lihat mengenai kasus dari Inkastar ini, memang sering banget ya Christina yang lebih sering kasih kode-kode atau simbol-simbol minta tolong dibandingkan Inkastar guys. Dan di sini juga ini terlihat banget urutan-urutan videonya dia. Setiap ada top komen yang bilang pakai baju kuning atau pakai baju apa kalau kamu dalam bahaya, ini adalah urutannya tuh pas banget. Jadi yang pertama ada yang komen kalau pakai baju kuning kalau kamu dalam bahaya dan dia pakai baju kuning. Terus ada yang bilang dia pakai baju pink kalau kamu dalam bahaya, terus tiba-tiba dia pun pakai baju pink. Dan itu tuh memang selalu Christina yang kasih kode-kode tersebut. Nah, nggak hanya itu aja ya guys, Christina itu juga sering banget kasih kode berupa kayak simbol-simbol. Simbol-simbolnya itu lebih ke simbol-simbol karakter-karakter yang dia suka pilih pakai tangan sejengkal seperti itu guys. Nah, inilah simbol-simbol yang sering dia pilih guys. Dia itu kalau ada karakter-karakter, dia sering banget milih karakternya itu Rapunzel. Dimana Rapunzel itu kayak adalah seorang wanita yang mana tersekap di sebuah menara gitu. Seolah-olah dia pingin kasih tahu ke netizen atau ke audiens ya kalau dia memang tersekap seperti Rapunzel tersebut guys. Nah, nggak hanya itu aja ya guys. Di video awal mereka itu terlihat malah kedip terus, nggak kayak sekarang gitu ya guys. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah video yang katanya terjadi sebelum mereka berubah dan sebelum mereka dipaksa untuk melotot terus atau sebelum mereka diduga diculik guys. Nah, yang menurut aku kayaknya mereka itu sebenarnya nggak kenapa-napa, karena di sini kalau kalian lihat ya guys, pada saat video mereka dulu pas udah masih kedip-kedip, pas masih normal sama video sekarang itu ada di dalam ruangan yang sama. Karena kalau kalian lihat dindingnya itu jelas banget ya guys kalau itu masih di tempat yang sama. Yang mana berarti mereka itu bukan diculik sama orang asing lainnya dan dibawa ke tempat lain, tapi mereka memang masih ada di rumah tersebut. Nggak tahu siapa yang maksa dia di rumah itu. Pokoknya intinya dia tuh nggak berpindah rumah atau disekap di suatu tempat yang lain gitu loh guys. Nah, terus kita lanjut ke bukti selanjutnya. Bukti selanjutnya anehnya, dia kan selalu bilang diri mereka itu adalah adik kakak. Kita juga mengetahui kalau Inkastar dan Christina itu adalah adik kakak. Tapi di satu video ini dia kayak mengungkapkan sesuatu yang lain. Nggak tahu ini bercanda atau enggak, tapi menurut aku ini rada-rada aneh aja gitu guys. Jadi mereka kayak mengaku kalau mereka itu pacaran. Itu serem banget kan guys. Kayak selama ini kita taunya Christina dan Inkastar itu adik kakak, tapi kenapa di caption itu seolah-olah mereka itu kayak mengaku kalau mereka itu sebenarnya pacaran gitu. Nah, nggak hanya itu aja ya guys, mereka juga sering banget kasih simbol-simbol aneh. Dan kali ini mereka kasih simbol yang pertama Inkastar pilih kunci, dan yang kedua Christina pilih pintu. Seolah-olah membayangkan seperti mereka dikunci di dalam sebuah ruangan kayak terkurung gitu. Nah, nggak hanya itu aja, kalau kalian lihat di sini ada TikTok bernama Vindi dan bahkan dia itu di-follow oleh Inkastar. Terus ada yang jadi kepo nanya ke Vindi, apakah kamu kenal sama Inkastar?
Dan yang dibales sama Vindi itu cuman iya aku kenal doang, tapi nggak dikasih tahu. Kayak kalau nggak ngomong lah, kalau semua orang udah kayak curiga temennya itu kenapa-napa, ngomong lah dia baik-baik saja atau apa. Tapi dia cuman iya aku kenal doang, nggak ada keterangan lainnya gitu. Nah guys, terus kemarin itu berarti tanggal 17 Desember. Mungkin kalian aku postnya nggak langsung tanggal 18 ya guys. Tapi kemarin aku lihat hidupnya Christina mulai terpampang jelas guys. Dimana aku melihat Christina itu yang biasanya diem kaku gitu aja ya guys, dia ngepost video yang bikin kaget banget. Kalian bisa lihat. Nah, videonya itu seperti Christina sedang melakukan pole dance gitu. Jadi kayak sebuah sanggar pole dance dimana dia melakukan semua itu gitu loh guys. Itu kan tidak seperti karakter dia yang biasa diem. Ternyata ya ada sisi lain di balik Christina ini. Tapi kalau misalkan pole dance-nya jangan berpikir pole dance ke arah yang negatif ya guys. Karena sekarang di Indonesia juga banyak yang kursus pole dance seperti ini. Tapi yang aku perhatiin bukan soal Christina pole dance-nya juga. Tapi kalau misalkan kalian lihat di belakang tulisannya Amigo Love. Dimana kalau aku search Amigo Love itu berada di Saint Petersburg, Rusia. Kalau kalian ingat ya guys, itu fans-fansnya Christina, fansnya Inkastar yang pernah foto sama mereka itu berasal dari Saint Petersburg, Rusia juga. Jadi kayaknya mereka memang tinggalnya di daerah-daerah situ. Yang mana juga setelah aku lihat Amigo Love itu adalah tempat yang cukup ramai gitu guys. Apakah mungkin kalau misalkan dia diculik, dia dibawa penculiknya, oh kamu mau kursus ini? Iya aku temenin kamu ke kursus ini, kan nggak mungkin juga gitu guys. Jadi itu masih konspirasi juga. Apakah ini semua memang sengaja mereka buat, atau mereka memang benar-benar diculik, atau penculiknya mau membuat mereka terlihat seperti hidup normal, seperti manusia biasa gitu. Nah terus aku juga salvok ya guys, di komen ini ada yang bilang kalau mereka berdua itu sebenarnya nggak dalam bahaya. Dia itu memang bercanda, sengaja ngelakuin ini untuk followersnya dan attention, tapi nggak ada bukti ya guys. Bahkan ada yang bilang bisa jadi kalau misalkan dulu benar-benar dia pernah bilang kayak gitu, bisa jadi itu juga disuruh sama penculiknya atau seseorang yang memaksa dia melakukan itu supaya terkesan dia itu baik-baik saja. Seperti yang sering dikatakan kasusnya Ketiap ya guys. Ketiap selalu bilang dia itu baik-baik saja, mungkin aja dia dipaksa juga melakukan itu gitu guys. Nah terus kalian lihat ya guys, seringkali Christina itu pada sadar sering bikin video dan dia terlihat happy nggak murung kalau dia itu sendiri tanpa bersama Inkastar. Tapi untuk kenapanya itu masih kita nggak tahu. Cuman banyak banget komen-komen yang bilang, oh iya juga ya, seringkali Christina itu murung kalau dia itu bikin videonya sama Inkastar. Beda kalau dia bikin video sendiri, dia itu kayak happy-happy aja. Apakah ada sesuatu di balik itu semua? Apakah itu tuh ada kode atau apa? Dan ini adalah bukti-bukti terakhir di video ini ya guys. Dimana di video ini aku akan spill lagi video panjangnya dia. Jadi kayaknya kita spill satu-satu karena akan ada banyak banget nih video panjangnya mereka. Di sini video panjangnya tambah aneh lagi, mereka itu bikin vlog tentang kayak bikin sesuatu makanan, tapi mereka itu kaku dan aneh banget. Tambah lama tambah kelihatan kakunya guys. Dan abis ngomong terus mukanya datar. Abis ngomong satu kalimat mukanya datar. Очень вкусный крем-суп из цукини. Ингредиентов будет немного. Первый наш ингредиент – цукини. Второй наш ингредиент – это картошка. Третий наш ингредиент – это лук. Seperti semua itu scripted gitu loh guys. Dan gak hanya itu aja, kalian bisa ngeliat di sini Christina itu sering banget ngeliat-liat bawah gitu, seolah-olah ada yang mengatur di bawahnya dia atau ada skrip di bawahnya dia. Kalian bisa lihat. Со мной готовить будет моя максимально. Dan gak hanya itu aja, di bagian akhir-akhir video ini si Christina itu kayak makan, dan makannya itu bener-bener kayak nggak nafsuin dan kayak tersiksa, tertekan banget.
So, segitu dululah bukti-bukti yang udah aku kumpulin tentang Inkastar. Kalau kalian suka dengan video ini lagi, boleh komen di bawah ini. Kalian mau nextnya mau tiktokers yang baru, atau konten-konten yang baru, atau mau aku update tentang Inkastar lagi, atau aku mau update tentang Bebop and Bibi atau Ketiap. Pokoknya semuanya boleh kalian komen supaya aku bisa semakin semangat. Jangan lupa komen terus dan kasih tahu rekomendasi apa yang kalian mau tonton di channel aku untuk next videonya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!